Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulisin dari SD 1 Karangmenjangan, Kecamatan Tinjau Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak CGP Angkatan 11. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 sampai modul 1.2, momen yang paling penting, menantang dan mencerahkan. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami konsep dasar kepemimpinan pembelajaran. Dalam modul 1.1 saya belajar tentang bagaimana seorang guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi dan memimpin siswa menuju pembelajaran yang lebih baik. Momen ini sangat mencerahkan saya, menyadari betapa pentingnya peran saya dalam membentuk karakter dan masa depan siswa. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 menurut saya adalah landasan filosofi dan praktis. Modul 1.1 memberikan landasan filosofis yang kuat tentang visi, misi, dan nilai-nilai pendidikan nasional. Modul ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang tujuan akhir dari pembelajaran di Indonesia. Modul 2 di sisi lain membawa landasan filosofis tersebut ke dalam praktik dengan menekankan pengembangan diri dan kepemimpinan. Modul ini memfokuskan bagaimana guru dapat menerapkan nilai-nilai dan paradigma baru tersebut dalam konteks sehari-hari di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Perasaan saya setelah menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 guru penggerak angkatan 11. Yang pertama adalah refleksi pembelajaran setelah menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 guru penggerak angkatan 11. Sejak awal mengikuti program guru penggerak ini, saya merasakan campuran antara antusias dan kecemasan. Pada modul 1.1 yang membahas tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya merasa terinspirasi oleh pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang holistik dan berpusat pada peserta didik. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai pemberi materi. Memasuki modul 1.2, saya berfokus pada visi guru penggerak. Saya merasa semakin terarah dalam memahami tujuan utama dari program ini. Saya belajar tentang visi dan misi seorang guru penggerak yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan komunitasnya. Modul ini mengajarkan saya untuk lebih reflektif dalam menjalani peran saya sebagai pendidik, serta memotivasi saya untuk terus mengembangkan diri dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Refleksi pembelajaran sebelum menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 guru penggerak angkatan 11. Sebelum mengikuti program guru penggerak angkatan 11 dan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, pendekatan saya dalam mengajar lebih banyak berfokus pada transfer pengetahuan dari guru ke murid. Saya cenderung menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan penugasan tanpa banyak mempertimbangkan kebutuhan individu murid sendiri. Saya juga merasa bahwa peran saya sebagai guru lebih banyak berpusat pada penyelesaian silabus dan memastikan murid-murid dapat mencapai target akademis yang telah ditentukan. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berfokus pada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 yang membahas tentang visi guru penggerak, perspektif saya terhadap peran dan tanggung jawab sebagai guru mengalami perubahan signifikan. Saya mulai memahami pentingnya pendidikan yang holistik, di mana murid ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk terus berkembang dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, kondusif, dan inklusif bagi siswa-siswa saya. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah membaca buku artikel pendidikan. Dengan deskripsi, luangkan waktu setiap minggu untuk membaca buku atau artikel yang terkait pendidikan, terutama yang berfokus pada filosofi pendidikan, metode pengajaran inovatif, dan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Dengan tujuan dapat memperluas wawasan dan mendapatkan ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah menerapkan metode pembelajaran inovatif.
Deskripsinya adalah saya mencoba menerapkan metode pembelajaran baru yang berfokus pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, atau penggunaan teknologi-teknologi dalam kelas, dengan tujuan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menarik. Yang ketiga adalah refleksi harian. Dengan deskripsi adalah menyediakan waktu setiap hari untuk melakukan refleksi singkat tentang kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan pada hari ini. Tulis apa saja yang berhasil, apa yang kurang berhasil, dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesadaran diri saya dan kemampuan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pengajaran di dalam kelas. Demikianlah penjelasan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.